Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 5 Juli 2020 berjudul Ingatlah Fakir Miskin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mari kita ikuti penjelasannya. Kalau kita benar-benar mewakili tabiat Kristus, maka setiap unsur mementingkan diri harus dibuang dari dalam jiwa. Dalam melaksanakan pekerjaan yang sudah dipercayakannya kepada kita, maka kita harus menyerahkan segala sesuatu yang dapat kita hemat. Kemiskinan, duka cita dalam banyak keluarga perlu kita perhatikan. Demikian juga orang yang sengsara dan menderita harus ditolong. Kita hanya mengetahui sedikit penderitaan manusia yang ada di sekeliling kita. Tetapi apabila kita mempunyai kesempatan, haruslah kita siap memberi pertolongan langsung kepada orang-orang yang sudah sangat terdesak. Memboroskan uang dalam kemewahan berarti merampas dari fakir miskin yang seharusnya digunakan untuk membekali mereka dengan makanan dan pakaian. Itu berarti bahwa uang yang dibelanjakan untuk memuaskan selera, kesombongan dalam berpakaian, dan perabot serta perhiasan dapat digunakan untuk meringankan duka cita banyak keluarga yang melarat dan yang menderita sengsara. Para penata layan Allah harus membantu orang-orang yang tidak mampu. Perbuatan memberi merupakan buah penyangkalan diri, adalah suatu keuntungan bagi pihak pemberi. Perbuatan itu mendidik kita supaya kita dapat memahami pekerjaan Dia yang dulu suka mengamalkan kebajikan, menolong orang yang menderita dan mencukupkan keperluan orang yang tidak mampu. Memberi dengan teratur dan tetap yang didorong oleh roh penyangkalan diri adalah obat dari Allah untuk melawan dosa yang bagaikan kanker, yaitu sifat mementingkan diri sendiri dan sifat serakah. Allah telah menyusun rencana untuk memberi secara sistematis, untuk membiayai pekerjaannya dan meringankan kebutuhan orang yang sedang menderita dan yang berkekurangan. Ia telah menetapkan bahwa memberi harus menjadi suatu kebiasaan supaya dapat melawan dosa, keserakahan yang berbahaya untuk menyesatkan. Memberi dengan terus-menerus sangat berfaedah, melumpuhkan keserakahan yang membawa maut itu. Memberi secara teratur dimaksudkan Allah untuk menarik kekayaan orang yang serakah, sebagaimana cepatnya mereka memperoleh dan menyerahkan itu kepada Allah, pemilik yang sesungguhnya dari segala harta kekayaan tersebut. Pelaksanaan yang tepat dari rencana memberi dengan teratur sungguh melumpuhkan sifat serakah dan menguatkan sifat suka memberi dengan teratur. Kalau kekayaan semakin bertambah-tambah, walaupun menyebut dirinya beribadat, ia mengingatkan hatinya kepada kekayaan itu, dan semakin besar kekayaan mereka, maka makin kecil jumlah pemberian mereka ke dalam perbendaharaan Tuhan. Demikian caranya kekayaan itu mengakibatkan orang menjadi kikir, dan demikian pula caranya penimbunan kekayaan memupuk sifat serakah. Sifat yang buruk ini menjadi kuat oleh karena dipupuk secara aktif. Allah mengetahui bahaya yang kita hadapi. Itulah sebabnya disediakan alat untuk melindungi kita dan mencegah supaya tidak binasa. Ia menuntut supaya kita giatkan memberi secara teratur. Dengan demikian,
Kebiasaan melakukan kebajikan dapat melawan daya pendorong kebiasaan untuk melakukan hal yang sebaliknya. Dicatat dari buku seri Membina Keluarga, jilid 1, halaman 352 dan 353. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas masing-masing. Saya kembali mengajak para pendengar untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena nasihat firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami, kepada fakir miskin. Kami tidak boleh memboroskan uang dalam kemewahan untuk diri sendiri. Saat ini Bapa, hamba menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia, bahkan lebih khusus yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kiranya hikmat sorga Tuhan curahkan kepada mereka, agar mereka dapat melayani para pasien yang terdampak COVID dengan hati yang penuh sukacita dan sungguh-sungguh mereka melayani. Hamba juga menyerahkan para penderita COVID-19 ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa juga bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan curahkan hikmat kepada mereka agar mereka dapat terus dengan sungguh-sungguh melayani umat-umat Tuhan. Hamba juga berdoa bagi guru-guru, kepala sekolah dan semua anak didik yang sedang diliburkan. Kiranya berkat dan kasih setia Tuhan menyertai mereka senantiasa. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan ke dalam tangan Bapa, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat dan kecukupan akan menyertai mereka dan menjadi milik mereka, agar mereka pun juga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka akan hidup dengan penuh sukacita senantiasa. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga sana.